Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, berjumpa lagi dengan Bunda Is dalam pembelajaran PAI pada hari ini. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Semoga keadaan kalian dalam keadaan yang sehat, tak kekurangan suatu apapun. Begitu juga Bunda. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa dalam PAI pembahasan bab kedua. Di bab kedua ini, tolong ikuti dengan baik agar kita semuanya bisa menjalankannya dan memahami pelajaran ini dengan benar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari mohon kepada Allah agar bersihkan hati, pikiran, ucapan kita sehingga mudah menerima ilmu dan hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita bahas saat ini di bab 2 adalah mengenal nama Allah dan kitabnya. Tentunya kalian sudah paham mengenal nama Allah. Kayaknya review bab ini ada yang ingat-ingat tidak? Apakah itu? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kira-kira bisa meraba di mana yang akan kita bahas? Iya, betul. Mana suaramu? Bismillah. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Benar anak-anakku sekalian, kita akan membahas Asmaul Husna dan juga kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Asmaul Husna, siapa yang masih ingat? Iya, benar. Nama-nama Allah yang baik. Pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Semua berjumlah berapa? 99 dalam Al-Quran. Lahul asma'ul husna fad'u biha. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwir. Wafarul qaharul wahabur razzaqul fattahul alim. Masih ingat? Iya. Semoga kita segera berjumpa dan bisa apel pagi bersama untuk membacakan 2 kalimat syahadat dan Asmaul Husna. Semoga keberkahan selalu untuk kita semuanya. Kita akan membahas Asmaul Husna, tapi di sisi mana Bunda? Ini yang akan kita bahas. Asmaul Husna dalam bab ini yang akan kita pelajari adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, anak-anakku sekalian, dari sekian banyak bab yang akan kita pelajari ini, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang Al-Mumit. Ikuti ya. Nah, di pertemuan kita ini kita akan membahas tentang Al-Mumit, yang berarti Allah Maha mematikan. Setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup maka dia akan menemui mati. Apa yang menjadi dasar Al-Mumit ini? Yang menjadi dasarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang ketuhanannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu perintah atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Masih ingat siapa yang menentang ini? Yes!
Raja Namrud yang menentang Rasul Ibrahim dalam berdakwah. Namrud, laknatullah, dia telah menentang kebenaran Islam. Padahal yang jelas adalah Al-Mumit, Allah benar-benar mematikan dan menghidupkan manusia. Seperti halnya kalian pernah belajar di IPA tentang kecambah yang diletakkan di dalam sebuah wadah dan dia akan tumbuh dengan sendiri. Siapa yang menumbuhkan? Allah, bukan? Iya, betul. Dan yang mematikan juga Allah. Ingat, manusia diciptakan pada terompet pertama, dia akan hidup. Ketika terompet dibunyikan, mereka semuanya meninggal dunia pada kematian, yaitu hari kiamat. Setelah itu, pemilik terompet akan dihidupkan Allah lebih dulu dan manusia dihidupkan kembali. Tidak ada zat yang mampu demikian kecuali Allah. Allah Maha menghidupkan dan mematikan manusia. Di sini, Al-Mumit, jika kita mengimani kebenaran bahwa Allah adalah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan seseorang, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dunia ini. 1, selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Hari ini adalah keberkahan yang diberikan Allah. Hari kemarin adalah sejarah yang harus kita jadikan pelajaran untuk hari ini. Hari esok kita belum tahu umur kita sampai kapan. Allah mematikan kita di saat apa. Makanya kita berdoa, semoga kita mati dalam husnul khotimah, kita hidup dalam keberkahan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Hadza min fadli rabbi, lau ashkur am akfur. Keberkahan yang diberikan Allah kita syukuri atau kita kufuri, itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita iman kepada Allah bahwa Allah Maha mematikan, maka bersyukurlah atas apa yang diberikan Allah saat ini. Sampean dan Bunda hidup sampai detik ini berarti karena pemberian Allah. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh berlaku sombong, harus senang menolong, sebab kita tidak tahu jalan mana yang akan membawa kita pada keberkahan surga. Tetaplah semangat, rendah hatilah, sebab dengan demikian Allah akan menyayangi kita. Ketiga, jaga diri agar selalu taat, iman, takwa kepada Allah. Sebab yang mengubah hati setiap manusia adalah Allah. Maka berdoalah dalam setiap kesusahan ataupun apapun, hanya Allah tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jaga diri kalian, nak, sebab dari menjaga dirimu, jaga hatimu, maka Allah akan memberikan kebaikan di dalam hidup kita. Semoga tetap sehat, semangat, istiqamah kebagusannya. Selamat berjumpa. Pada saat kita berjumpa, tentu Bunda akan selalu ingat senyum kalian. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.